Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wad da'wah wal ukhuwah wal jihad fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para penyepuh, pengurus DKM, Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan, bukan hanya fisik tapi hati kita juga di masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, menuju rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan sholat fardu berjamaah, khususnya sholat subuh yang sangat spesial yang bisa kita lakukan setiap harinya di masjid yang kita cintai ini. Semoga anugerah dan nikmat ini terus Allah jaga sampai akhir hayat kita nanti. Ketika kita wafat, kita dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan takwa kepada Allah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah. Kita wafat dengan kematian yang akan membebaskan kita dari azab Allah dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah kumpulkan kita semua beserta keluarga kita yang kita cintai dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin di dalam surga kembali nanti oleh Allah, sehingga kita bisa kembali bersama-sama menjalani kehidupan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah takdirkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat Rasulullah SAW yang dipastikan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, tema kita pada kajian subuh ini adalah arba'ah marhalatus sholihin, ya. 4 level kesalehan. Kita kalau pengen punya anak, itu pasti doanya gimana? Ya Allah, anugerahkan saya anak yang soleh. Betul ya? Ini Allah ajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Kalau tetangga kita, keluarga kita ada yang kelahiran, kita doain semoga jadi anak yang soleh. Betul? Tadi di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-72, ya, Allah menyatakan bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada keluarga Ibrahim, ya, berupa keturunan yang namanya Ishak, ya. Wa Yaqub, setelah itu Allah berikan Yaqub kepada Ishak.
nafilatan, ya, sebagai sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan ja'alna sholihin, dan kami jadikan mereka semua hamba-hamba Allah yang sholih. Ya. Nah, jadi kesalihan ini menjadi hal yang penting dalam hidup dan kehidupan kita, ya. Dalam beberapa ayat Quran menyatakan bahwa kesalihan ini akan menentukan, ya, kredibilitas kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang pertama, kita akan dibebaskan oleh Allah dari orang-orang yang rugi, ya. Kita akan untung kalau kita jadi orang yang soleh. Ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi semua orang ini, semua manusia, kata Allah, mayoritas itu rugi. Banyak ya rugi hidupnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah yang soleh, insya Allah di dunianya kita hidupnya akan beruntung, ya, nggak rugi hidup kita. Artinya Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita, ya. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan hal-hal yang kurang baik, ya, dikasih kekayaan, ya, gelisah, ya, dikasih ujian kesusahan, stres, gitu, ya. Itu perlu dipertanyakan tuh, ya. Kita udah soleh belum, gitu. Karena orang yang soleh itu dia akan hidupnya itu happiness, ya. Dikasih kekayaan senang, dikasih ujian yang susah juga tenang hidupnya, ya, enggak trauma, enggak stres, ya. Saya sedang membantu, ya, seorang muslimah, ya, usia 30 tahunan, ya, yang sedang mengalami depresi, ya. Padahal ayahnya hafal Quran, ustaz juga hafal Quran, ya. Ayahnya sekarang sedang sakit, ibunya juga sakit, stroke. Jadi dua-duanya berbaring, ya, di tempat tidur. Ya, kita yang support ini keperluannya, ya, keperluan perobatannya, keperluan hariannya, ya. Nah, mungkin karena mengalami dia sendiri ngurus, ya, beban yang cukup berat itu, dia mengalami depresi, ya. Nah, ini kita sedang recovery, ya. Kemudian kita bergantian, ya, menjaga yang sakit, ya. Kita gilir teman-teman, ya, iwah-iwah, ya, untuk melayaninya. Ya, kira-kira begitu. Jadi hidup ini memang dua itu saja ujian. Kalau nggak senang, Allah kasih cobaan berupa kesenangan. Yang kedua kesusahan. Itu jalan menuju surga dua-duanya. Kalau kita lulus dari ujian tersebut, ya. Nah, jadi jamaah rahimahullah, di akhirat Allah akan memberikan pahala yang tidak putus-putusnya kepada orang yang soleh. Ya, tadi saya baca surah At-Tin, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, yang tidak putus-putusnya maksudnya. Artinya terus menerus. Ya. Bahkan di surah
apa namanya Al-Bayyinah tadi di akhir surat Al-Bayyinah di rakaat kedua saya baca akhir surat Al-Bayyinah menyatakan apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dianggap atau dinyatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, sehebat-hebatnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari itu kebaikan yang banyak, ya. Kemudian apa? Ayat selanjutnya janji Allah, ya, khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim apa tuh? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, langsung disebut surga. Kalau di ayat At-Tin tadi enggak. Cuman Allah katakan mereka yang soleh itu akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, yang terus-menerus. Nah, di surat Al-Bayyinah ini Allah langsung apa yang dimaksud dengan pahala yang enggak putus-putus itu? Yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ya, Masya Allah, ya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, jadi kalau kesalihan ini efeknya, ya, rewardnya begitu luar biasa, berarti, ya, kesalihan itu harus dipahami secara komprehensif. Sekarang saya tanya, jamaah rahimakumullah, mungkinkah orang kalau hanya sholat, puasa, zakat, haji, hablum minallah saja, yang lainnya apa namanya, ya, buruk, kira-kira dia pasti nggak masuk surga? Dia akan mendapatkan hal-hal yang dijanjikan itu nggak? Nah, ini kesalahan kita semua saat ini, menganggap orang yang soleh itu orang yang rajin, hanya orang yang rajin datang ke masjid, yang rajin baca Quran. Oh, soleh itu kenapa? Oh, rajin ke masjid. Oh, sholat malamnya rajin, baca Qurannya rajin, pasti dia masuk surga. Jadi apakah seminimal atau sekecil itu soleh itu? Hanya dengan itu kemudian kita dianggap orang yang soleh dan kemudian dijamin masuk surga.